Iya. Oke. Ya. Oke, baik. Istilah-istilah yang tadi sudah saya sampaikan di awal itu, kita paling tidak bisa memahami, kalau sudah memahami, kita akan bisa mengimplementasikan dengan baik nanti ya, karena pada kenyataannya beberapa istilah ini sering terjadi pergeseran ya, pergeseran dalam artian suatu ketika strategi akan dikatakan sebagai metode. Suatu ketika lagi nanti model akan dikatakan sebagai metode atau metode sebagai model dan seterusnya begitu ya. Oke, baik. Saya akan mengutip pendapat salah satu tokoh, Johnny Teraka, bahwa pendekatan itu dipandang secara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Jadi misalnya begini, ketika mahasiswa akan membuat makalah tentang strategi kuantum misalnya. Nah, ini pendekatan yang digunakan apa gitu ya. Pendekatan itu kan bermacam-macam. Ada pendekatan sosiologis, ada pendekatan normatif, ada pendekatan filosofis, ada pendekatan pedagogis, ada pendekatan historis, dan seterusnya gitu ya. Jadi pendekatan ini terkait erat dengan cara umum dalam memandang permasalahan. Jadi ketika Mbak Maila misalnya Mbak Maila akan membuat makalah tentang kuantum, Mbak Maila banyak menggunakan pendekatan literasi misalnya. Pendekatan literasi karena yang banyak dipakai di sini itu bacaan-bacaan, hasil bacaan-bacaan. Gitu ya, pendekatan literasi. Tapi suatu ketika nanti literasi juga menjadi metode ya. Literasi menjadi metode ketika si peneliti misalnya ya, si peneliti menggunakan literasi sebagai literatur sebagai sebagai alat penelitian yang utama ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan kadang-kadang istilah-istilah ini ditempatkan pada posisi yang berbeda ya. Meskipun ada sedikit perbedaan makna harusnya ya, tetapi begitulah prakteknya dan tidak perlu dipermasalahkan begitu. Kemudian saya akan mengambil juga ini banyak ya pengertian yang lain, masih banyak oleh para ahli, tapi saya memuat salah satu saja biar nanti mahasiswa mencari sendiri, mengeksplor sendiri tentang pendekatan ini. Kemudian strategi ini juga banyak sekali yang mendefinisikan tentang strategi ini banyak sekali, tapi saya akan mengambil salah satu dari Verbeek dan Driscoll, bahwa strategi itu dipahami sebagai seni penggunaan rencana untuk mencapai tujuan. Ini juga kemarin sudah saya sampaikan di awal perkuliahan ya, bahwa strategi ini pasti akan akan dipakai sebelum seseorang melakukan sesuatu. Karena di sini strategi ini memang digunakan sebagai perencanaan ya. Jadi seni penggunaan rencana gitu. Contohnya begini, ini kelas ada sekian mahasiswa ya, ada sekian mahasiswa. Wah, dengan kelas kecil ini saya harus menggunakan strategi yang berbeda dengan ketika saya menghadapi anak-anak atau mahasiswa yang jumlahnya besar, kelas besar. Nah, ini strategi. Strategi itu datangnya sebelum metode itu dipakai. Jadi strategi itu selalu dipikirkan sebelum kegiatan itu mulai. Dalam rangka untuk mencapai tujuan. Bisa dipahami nggak itu? Halo? 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 Bu. Ya, boleh kok di-unmute ya, biar kalau saya bertanya langsung bisa menjawab. Nanti kalau yang berisik kan saya mute ya. Saya mute. Biar kalau saya bertanya langsung dijawab gitu ya. Biar tidak lama halo 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 gitu. Kayaknya kurang nyaman gitu. Oke ya, begitu sampai di sini ada yang mau menyampaikan? Saya pada izin tentang sekolah Ibu Rini sudah ngeterakan akte
Gimana, Mbak? Anu beri izin keluar dulu, suruh Oke. pelan. Oke, ini Mbak siapa ini tadi? Aulia. Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia, kembali lagi ya. Oke, ya boleh di unmute, boleh di off cam dulu sebentar ya, sebentar. Izin Eh, bertanya, Bu. oh iya, silakan Mas Aris ya. Oke. Silakan Mas Apakah Aris. strategi sama tekniknya itu sama, Bu? Oke, baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Mas Aris, apakah strategi sama teknik itu sama? Nah, saya ingin menawarkan dulu nih biar memberi kesempatan pada mahasiswa. Ada yang ingin menanggapi pertanyaan Mas Aris? Silakan. Pertanyaannya bagus sekali. Silakan. Boleh apa namanya? Boleh menanggapi ya, biar kegiatan kita ini tidak monoton. Saya yang menguasai, yang mendominasi gitu. Silakan, ayo. Silakan, boleh, jangan takut keliru ya, jangan takut keliru karena tidak ada yang keliru. Di sini tidak ada yang keliru karena sudut pandang masing-masing tentu berbeda gitu ya. Jadi boleh kok, boleh mahasiswa punya pendapat yang sekiranya bisa memberi kontribusi kepada pertanyaan teman-teman gitu ya. Silakan, silakan. Yuk. Oh iya, saya lupa menyampaikan. Kuliah kita ini ya wajib hukumnya nih. Wajib hukumnya teman-teman berkontribusi ya. Jadi wajib hukumnya bertanya atau menanggapi. Tidak boleh diam gitu ya. Tidak boleh diam. Jadi di sini pokoknya wajib, semuanya wajib untuk menanggapi. Maka dari itu betul-betul saya persilakan kepada mahasiswa agar sama-sama berkontribusi, biar tidak monoton, biar tidak hanya didominasi oleh salah satu atau dua orang saja ya. Oke, silakan. Ayo, ada teknik. Nah, kemarin sudah saya gambarkan ya. Beberapa metode kadang-kadang tekniknya sama. Atau satu metode tekniknya bisa berbeda-beda. Gambarannya kemarin seperti itu. Gambarannya seperti ini. Saya akan menggunakan metode cut shot, ya. Metode cut shot, metode apa itu? Sortir kartu, ya. Sortir kartu, akan menyortir kartu. Metode ini menampilkan bagaimana kartu-kartu yang tidak sesuai dengan apa yang akan ditanyakan itu atau apa yang akan dibahas itu dia disisihkan, disortir, ya, disortir. Itu namanya sortir kartu ya. Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar? Halo? Sudah? Nah, Belum. oh belum, ya udah. Nah, kartu-kartu yang akan dipakai itu kan bermacam-macam ya. Kartu itu sangat bermacam-macam. Bisa bentuknya mungkin kotak-kotak kecil seperti ini misalnya ya. Kotak-kotak kecil seperti ini. Atau bisa pula menggunakan misalnya kertas yang agak lebar, origami yang kemarin sudah saya contohkan ya. Sebentar, ini saya ambil dulu. Oke. Jadi bentuknya itu sangat bermacam-macam. Ini saya perlihatkan. Bisa bentuknya kertas seperti ini yang sudah ditulis-tulis ya, kertas. Tadi itu bisa kertasnya segini ya. Sebentar. Nah, bisa juga yang sudah mungkin di ini oleh teman-teman, oleh mahasiswa, bisa begini bentuknya. Kartu-kartu kan bermacam-macam. Bisa juga bentuknya sudah ada gambarnya seperti ini, misalnya gini, misalnya ya, ini kartu juga nih. Ini kan kartu ya. Kartu bukan ini. Dibuka suaranya biar bisa menjawab.
Ini kartu bukan? Iya, Ibu, kartu. Ini kartu bukan? Ini kartu bukan? Kartu. Ini bentuknya ada juga yang begini kartu ya. Kartu ya, Bu. Oke. Ada juga yang kartu bentuknya begini. Ini bisa nah, nih. Kartu-kartu seperti ini. Ya. Itu buat apa, Bu? Nah, ini kartu-kartu. Kan ceritanya mau menggunakan metode sortir kartu kan Oh, untuk menyampaikan materi dengan menggunakan metode sortir kartu. Kan tadi mau menjawab tentang teknik kan? ya, Bu. Pertanyaannya Mas Aris kan tadi bertanya tentang teknik, bedanya teknik dengan pendekatan gitu. Nah, saya akan menggunakan satu metode tadi namanya sortir kartu. Tekniknya ini bisa bermacam-macam. Tekniknya bisa bermacam-macam. Misalnya saya menggunakan teknik kartu yang dijejer-jejer di atas meja, satu teknik. Terus teknik yang lainnya bisa juga saya menggunakan kartu itu dipegang oleh anak-anak, masing-masing anak pegang kartu. Nah, anaknya banyak, masing-masing pegang kartu satu. Nanti yang sesuai maju, kartu yang sesuai dengan bahasan materi atau pertanyaan itu maju anaknya dengan bawa kartu begini. Nah, yang tidak tetap di tempat. Itu teknik namanya. Ada juga yang menggunakan dengan ditempel di papan. Ditempel. Seperti ini yang ada di monitor ya. Ada di belakang saya ini misalnya ini kartu nih. Kartu yang sedang ditampilkan, ditempel. Bentuknya kotak, misalnya ada lagi kartu nanti bentuknya bulat seperti ini. Nah ini ya. Katakanlah ini kartu misalnya. Itu teknik namanya, Mas Aris. Jadi itu namanya apa tadi? Teknik. Teknik itu ada yang ditempel di meja, tadi ada yang di atas meja, tempel di meja, tempel di papan ya. Ada yang dipegang oleh anak-anak, itu teknik dalam menggunakan metode sortir kartu. Salah satu atau salah dua atau salah tiga. Kok salah tiga sih? Ya maksudnya berbagai contoh teknik gitu ya. Nah, pendekatan sekarang bedanya begini. Saya akan mengajar kelas 2 MI atau SD. Sudah saya tentukan metode yang akan saya pakai itu sortir kartu ya. Sortir? Apa tadi? Sortir kartu. Makanya saya akan menggunakan strategi biar nanti anak-anak paham, biar anak-anak nanti mudah untuk mempraktekkan juga. Strateginya saya suruh saja nanti anak-anak yang buat medianya, biar mereka langsung paham betul karena membuat sendiri. Saya hanya memberikan contoh saja. Biar strategi ini, strategi di mana saya akan memberikan tugas kepada siswa untuk membuat medianya sendiri, nggak usah gurunya yang buat. Ini salah satu strategi. Strategi yang kedua, saya nanti ketika menggunakan metode sortir kartu ini, akan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada siswa untuk action, untuk praktek, untuk betul-betul melakukan atau membawakan atau mempraktekkan metode itu untuk belajar. Ini strategi namanya. Jadi strategi itu rencana yang saya pikirkan untuk mencapai tujuan. Bedanya dengan tadi teknik, ada nggak? Halo, silakan menjawab. Ada, Bu. Ada ya? Paham? Bisa dipahami? Paham. Bisa ya? Oke, baik. Baik, nah itu bedanya Mas Aris. Jadi kalau strategi itu pasti selalu direncanakan sebelum teknik itu dipakai, sebelum metode itu dipakai. Pasang strategi dulu, rencana dulu, mau seperti apa ya nanti ya. Metode itu akan saya pakai dengan cara bagaimana. Dengan tadi yang ditanyakan pendekatan ya Mas Aris ya? Pendekatan ya? Tadi yang ditanyakan pendekatan ya? Oke, tadi strategi ya, sekarang pendekatan. Tadi baru strategi, beda strategi dengan teknik. Sekarang pendekatan. Nah, untuk
membelajarkan pelajaran materi tentang benda-benda yang termasuk benda hidup misalnya ya. Benda hidup itu kan bermacam-macam ya, ada manusia, ada pohon, ada binatang, binatang aja ada bermacam-macam. Nah, ini tadi metodenya metode sortir kartu. Tekniknya tadi ada yang ditempel di papan, ada yang dipasang di meja, dijejer-jejer, ada yang dipegang oleh siswa, sekian banyak siswa pegang kartu-kartu itu tadi tekniknya. Strateginya tadi, guru sudah berpikir, wah nanti saya strateginya akan ini saja, anak-anak saja yang tak suruh banyak praktek gitu, atau yang membuat itu strategi. Nah, pendekatannya guru ketika akan menggunakan metode itu, banyak yang bisa dipakai. Yang pertama, misalnya pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis itu guru di mana dia melihat anak ini tipe belajarnya itu individual atau berkomunitas ya. Kalau anak-anak ini dia suka belajar yang sendiri, tidak suka bersama-sama, berarti metode ini tekniknya nanti akan berbeda. Pendekatan yang digunakan oleh guru tersebut dalam memikirkan bagaimana caranya menggunakan metode ini namanya pendekatan ya. Itu salah satunya. Tadi pendekatan apa namanya? Pendekatan sosiologis. Jadi untuk melihat anak-anak ini kecenderungannya suka sendiri belajarnya atau suka berkelompok, suka bersama-sama. Jadi sama-sama metode mungkin nanti tekniknya jadi berbeda untuk menghadapi anak-anak ini. Misalnya anak-anak ini tadi yang suka belajar sendiri, suruh maju, mungkin dia sendiri mempraktekkan bagaimana sortir kartu ini dilakukan. Misalnya dia memperagakan di depan kelas layaknya guru. Coba teman-teman pilih ya di sini yang termasuk binatang hidup. Ini misalnya sih sudah banyak ini kata-kata, ada pohon mangga, ada buku, ada pensil, ada manusia, ada Iwan misalnya nama orang ya, ada kucing, ada harimau, ayam dan seterusnya. Coba pilih mana yang termasuk benda hidup, teman-teman. Yang ini kah gitu misalnya ya. Bukan. Nah, misalnya ini lah dia action sendiri. Dia action sendiri. Kenapa? Karena kecenderungan belajar dia itu cenderung lebih nyaman sendiri gitu. Walaupun tetap melibatkan orang lain. Pendekatan yang tadi digunakan oleh guru untuk melihat anak-anak ini nanti cocoknya seperti apa, itu namanya pendekatan sosiologis. Nah, contoh pendekatan lain nih. Anak-anak bermacam-macam karakter ya. Ini anak ini ada yang kalau diingatkan itu nggak suka. Kalau diingatkan itu marah. Tapi ada anak yang sukanya itu diajarin terus. Kalau tidak diajarin nggak jalan. Kemudian ada anak yang kalau guru bicara sedikit keras, nadanya keras tuh maksudnya nada tinggi gitu. Nada tinggi keras suaranya, bukan keras apa ya, keras suaranya. Kalau bahasa Jawanya itu coak gitu ya. Itu anak ketakutan. Karena mungkin biasa di rumahnya itu semua yang berkata-kata itu lembut gitu ya, lemah lembut. Nah, guru ketika akan mengajar memperhatikan yang seperti itu. Dia harus menggunakan pendekatan pedagogis namanya. Ya, pendekatan pedagogis. Nah, itu pendekatan ya. Paham nggak Mas Aris dan yang lainnya? Insya Allah paham, Bu. Paham ya? Oke, baik. Berarti sudah terjawab kalau begitu ya. Oke, baik. Karena ini untuk pengantar saja, nanti saya selingi kalau Mbak Maila sudah presentasi, tapi baiknya saya berikan kesempatan dulu untuk Mbak Maila untuk presentasi ya. Mbak Maila sudah saya jadikan co-host Mbak Maila. Silakan Mbak Maila untuk mempresentasikan makalahnya, tema ya, tema tentang strategi pembelajaran dengan quantum learning. Silakan Mbak Maila. Boleh dibuka suaranya? Unmute, di-unmute. Ya. Mbak Maila pakai HP atau pakai laptop? Pakai HP dulu. Ya, bisa presentasi ya, bisa share screen ya. Nih. Oke, silakan.
Sudah disiapkan bahannya, Mbak Maila? Sudah terlihat apa belum, Bu? Belum, mungkin proses. Jadi meskipun kita tidak pembelajaran tatap muka langsung ya, tapi tadi mahasiswa paling tidak sudah bisa membayangkan strategi apa yang akan dipakai ketika mengajar dengan menggunakan metode apa, sekaligus medianya tadi ya, media-media ini yang tadi saya contoh-contohkan itu. Belum tentu juga kalau kita belajar luring, kita bisa menampilkan dengan jelas ya. Karena mungkin tadi bahan tayang yang saya pakai juga seperti ini, background ini kan saya bisa langsung menyampaikan, oh ini katakanlah kartu misalnya ya, ini yang bulat ini katakanlah ini juga kartu misalnya. Nah itu keunggulannya ya, keunggulannya kita bisa dengan mudah untuk untuk memperlihatkan gitu. Mbak Maila, gimana? Ada masalah? Ada kendala? Belum terlihat ya, Bu? Belum. Mau dibantu? Mau dibantu, Mbak Maila? Ada yang mau membantu, teman-teman? Kalau pakai HP memang agak sedikit repot ya, kalau HP-nya mungkin agak penuh, juga sulit ngangkat. Jadi lebih praktis dengan menggunakan laptop memang kalau mau presentasi. Apa mau dibantu, Mbak Maila? Boleh, Bu. Boleh ya, ini ya. Oke, saya bantu biar cepat. Ini Mbak Maila buatnya tergesa-gesa atau gimana ini? Tayangannya seperti tergesa-gesa sekali. Ya, silakan Mbak Maila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kuantum. Pengertian kuantum yaitu kuantum teaching berasal dari dua kata, yaitu kuantum yang berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya, dan teaching yang berarti mengajar. Dengan demikian, Coba baca lagi. Ini bacanya apa ini? Teaching, jangan teaching ya. Teaching. Ayo. Silakan Mbak Maila. Agak ada gangguan suara ya. Dan di sekitar momen belajar. Interaksi-interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa. Dengan kata lain, quantum teaching adalah perubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Suaranya agak Nggak ada suaranya, Bu. Iya, mungkin sinyalnya lemah kali. Langkah-langkah belajar quantum teaching yang dikenal dengan mundur. Yang pertama, tumbuhan. Yang kedua, alami.
yang ketiga namai, yang keempat demonstrasi, yang kelima ulangi, dan yang keenam rayakan. Asas utama quantum teaching menurut Bobby de Porter 199 adalah bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Inilah asas utama, alasan dasar dibalik segala strategi, model dan keyakinan quantum teaching. Segala hal yang dilakukan dalam kerangka quantum teaching, setiap interaksi dengan siswa, setiap rancangan kurikulum, dan setiap metode instruksional dibangun di atas prinsip bawalah dunia mereka ke dunia kita dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Model pembelajaran quantum teaching dapat diaplikasikan dengan metode, model, pendekatan, teknik, media atau sumber belajar apapun yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi belajar kuantum ini, bahwa setiap positif merupakan aset yang berharga untuk belajar. Mengatur lingkungan merupakan langkah utama yang efektif untuk mengatur pengalaman belajar secara keseluruhan. Hal ini sangat membantu siswa menjadi belajar yang lebih baik. Sebelum pembelajaran dimulai, ruang kelas hendaknya ditata sedemikian rupa sehingga menjadi suatu tempat di mana siswa akan merasa nyaman, terdorong, dan mendapatkan dukungan. Kursi-kursi diberi bantalan supaya lebih nyaman. Jendela-jendela dilap dan dinding-dinding dihiasi dengan poster-poster indah dan tulisan-tulisan yang bermakna positif dan masih banyak lagi. Sudah selesai? Sudah. Ya, semuanya dijelaskan. Tadi baru baca, sekarang dijelaskan Mbak Maila. Mbak Maila? Ya. Jadi akan diulas-ulas gitu loh, biar tidak hanya bacaan. Silakan. Jadi quantum kalau saya ya, itu sebuah program yang mengizinkan pendidik untuk memahami perbedaan gaya belajar para siswa di dalam kelas. Sebentar Mbak Maila, Mbak Maila sebentar. Mbak Maila banyak temannya di situ ya? Jauh. Iya, Oh jauh, cuma kedengaran ya. Oke. Ya udah, ayo lanjut. Semoga tidak berisik lagi teman-temannya. Ya, oke. Silakan Mbak Maila. Kalau menurut saya itu quantum teaching konsep yang menguraikan cara-cara baru dalam proses belajar mengajar lewat pemaduan unsur seni dan pencapaian yang bagus. Oke, ya. Mbak Maila, Pak mute sebentar karena berisik sekali. Ya, jadi Mbak Maila tadi sudah menyampaikan tentang paling tidak kita disuguhkan dulu dengan dipahamkan dulu dengan pengertiannya ya. Nanti Mbak Maila di sini ditambahkan referensinya ya Mbak Maila ya, ngambil pengertian ini dari tokoh siapa gitu. Biar kita merujuknya nanti lebih mudah gitu ya. Kita akan konfirmasinya itu mudah kalau ada referensinya. Jadi quantum teaching itu tadi, teaching ya, bahasa Inggris bacanya teaching. Jadi quantum ini paling tidak itu mengubah energi. Maksudnya gini, kuantum itu kan kalau istilah ininya cepat gitu ya, cepat seperti cahaya. Cahaya itu bergeraknya sangat cepat gitu. Kenapa kok disebut quantum teaching gitu? Nah, Mbak Maila ini paling tidak menjelaskan kenapa kok ada istilah quantum teaching ya? Kenapa kok pembelajaran ini disepadankan dengan
cara teknik atau metode atau strategi quantum teaching gitu. Ini kadang-kadang nanti jadi metode juga suatu ketika ya. Artinya apa? Artinya di sini itu dimaksud agar pembelajaran itu tepat melesat efektif gitu. Tujuannya tercapai dengan sangat efektif, Itu maksud dari quantum teaching ini. Nah, ini saya berikan ini sekilas ya, biar nanti teman-teman yang pada mau bertanya itu sudah ada gambaran. Ya, sampai di situ saja saya hanya mengulas sedikit biar untuk memberikan stimulus kepada teman-teman yang lain. Oke, lanjut Mbak Maila. Silakan, barangkali ada teman-teman yang mau menanggapi Mbak Maila. Dipersilakan Mbak Maila kepada teman-teman. Kepada teman-teman jika ada yang Ya, silakan. Semuanya wajib semuanya itu berkontribusi, baik itu bertanya maupun menanggapi. Jadi kalau tidak menanggapi atau tidak bertanya berarti tidak dapat poin ya. Kita sepakat ya. Inilah enaknya kita belajar dengan kelas yang kecil. Jadi semuanya bisa mengeksplor kemampuan gitu. Yuk, silakan. Silakan. Maaf Bu, Ya. yang itu tadi yang dipresentasikan kurang jelas banget kok Bu, nggak maksud. Nggak maksud ya. Berarti minta Nggak, Bu. penjelasan lagi ya. Tentang yang mana, bagian yang mana yang belum jelas biar nanti dijelaskan Mbak Maila. Karena suaranya tadi sudah putus-putus. Iya, dari awal suaranya putus-putus, nggak jelas Bu apa yang disampaikan. Oke, diulang Jadi, sedikit ya. Iya, jadi kurang paham kalau mau tanya-tanya apa. Oke, Mas Salwa. Mbak Maila, ayo sedikit lagi diulas biar teman-teman lebih jelas lagi. Jadi di sini Mbak Maila pakai headset apa didekatkan lagi HP-nya? Nggak kedengaran. Oke, coba sekarang dicoba barangkali dengar karena tadi kayaknya sinyal Mas Salwa. Ayo Mbak Maila, silakan Mbak Maila. quantum teaching berasal dari dua kata, yaitu kuantum yang berarti interaksi, mengubah energi menjadi cahaya. Itu arti dari kuantum sendiri, berarti mengubah energi menjadi cahaya. Dan teaching itu yang berarti mengajar. Maka arti dari quantum teaching tersebut adalah interaksi yang ada di dalam di sekitar belajar. Interaksi ini mencakup unsur-unsur belajar yang efektif yang dapat mempengaruhi kesuksesan siswa. Seperti itu. Itu pengertian dari quantum teaching. Dengan kata lain, quantum teaching adalah perubahan belajar yang meriah dengan segala nuansanya. Apakah masih kurang jelas, Mas Salwa? Sudah, cukup. Oke, cukup jelas ya. Yuk, yang lainnya, silakan. Jadi Mas Salwa Ilham gimana? Setelah jelas, punya tanggapan apa tentang kuantum ini? Kita di sini kan akan membahas paling tidak ini. Coba ya, sebentar. Paling tidak yang akan kita kaji di sini, ini seperti ini. Biar mahasiswa tidak gagal fokus. Nah, ini ya. Paling tidak, kita itu tadi kan sudah memahami. Kemudian mahasiswa tahu bagaimana sih belajar menggunakan quantum teaching ini. Kemudian bagaimana kekuatan kebermanfaatannya. Ambak itu kan apa manfaat bagiku. Jadi apa manfaat quantum teaching ini untuk pembelajaran gitu. Berarti ada keuntungan-keuntungan ya, kebermanfaatannya. Kemudian lingkungan belajar yang dikehendaki dengan quantum teaching ini
seperti apa dan gaya belajarnya itu gimana gitu. Paling tidak kita ini ruang lingkupnya ya, yang akan kita bahas ini. Jadi misalnya mahasiswa satu persatu, misalnya Mas siapa tadi, Mas Salwa Ilham misalnya membahas atau menanyakan tentang ini, yang belajar tentang cara belajar, kemudian Mbak Dwi di bawahnya ini, kemudian yang lainnya di bawahnya, lah kan semuanya sudah pas tuh, ya. Jadi nanti kena semua, apa yang akan ditargetkan itu kena semua, gitu ya, oke? Oke, Ya, Bu. ya silakan. Ayo ditanggapi lagi, biar seru gitulah, biar tidak Ini, Bu. konsep. Tanya, Bu. Mau tanya, Bu. Nyebutnya ke Mbak Maila, apa Bu Oh, Maila iya. maksudnya? Mbak Maila mau izin bertanya. Ya, silakan. Apa keuntungan dan apa untung dan apanya ya? Iya, keunggulan dan kekurangan dari cara belajar quantum teaching itu apa aja sih? Bagaimana Mbak Maila? Bisa kedengaran? Bisa terdengar. Apa keuntungan dan apa berarti kayak keunggulan dan kekurangan. Ya, keuntungan dan kekurangan belajar quantum teaching apa saja? Mungkin dalam hal penyampaian atau hal lain mungkin ada. Ya, terima kasih Mbak Maila. Sudah. Terima kasih. Oke. Keuntungan dan kekurangan ya Mas Salwa ya. Ibu. Oke, ini saya tampilkan ini biar membantu Mbak Maila ya. Tenang aja Mbak Maila, nanti teman-teman membantu dan akan dibantu ya. Oke, Mbak Maila mau menjawab atau mau dibantu? Mbak Maila sudah mau menjawab? Silakan Mbak Maila. Dari kelemahannya dulu boleh, dari kelebihannya dulu boleh. Ingin menjawab Bu, Mbak Maila. Oke, Mas Aris ya. Oke, Mas Aris silakan Mas Aris. Mbak Maila boleh dibantu Mbak Maila Mungkin sama Mas begini Aris? Bu, begini, kalau kelebihan cara belajar kuantum itu antara guru dengan peserta didik itu jadi lebih bervariasi karena saling berinteraksi begitu. Jadi lebih aktif lah. Jadi guru sering bertanya kepada peserta didik lalu peserta didik itu menjawab gitu Bu. Lah kalau untuk kelemahannya mungkin kadang kan guru itu tidak sama ya. Kadang tidak apa ya? Ada yang pandai berinteraksi dan ada yang tidak. Mungkin kalau kelemahannya itu buat guru yang tidak pandai berinteraksi begitu Bu. Oke. Kita fokus begitu. Oke, sudah Mas Aris? Oke, sudah. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Aris ya, yang sudah membantu menjawab. Mbak Maila kayaknya ada kurang kuat sinyal apa ya? Nggak bisa bersuara. Gambarnya juga seperti Mbak Maila, boleh coba videonya dimatikan sebentar, barangkali suaranya jadi bagus. Coba jangan on cam sebentar, kemudian dicoba bersuara. Nah, coba bersuara sekarang, mungkin lebih jelas. Silakan Mbak Maila bersuara. Oh, suaranya jelas itu kan? Berisik berarti jelas. Ayo Mbak Maila, silakan bicara.
kalau di keuntungan berarti Oke, tadi sudah dibantu oleh Mas Aris ya, Mbak Maila. Saya coba untuk mengulas lagi ya, biar teman-teman yang lain juga mendengar. Jadi tadi Mas Aris kan menyampaikan dengan interaksi yang kuat antara siswa dengan guru, dengan persiapan-persiapan yang sudah matang itu membuat strategi ini menjadi efektif gitu kan, menjadi efektif. Tetapi kekurangannya karena tidak semua guru itu pandai berinteraksi. Sehingga untuk guru-guru yang tidak pandai berinteraksi ini mungkin metode ini menjadi kurang efektif. Begitu kan Mas Aris ya? Nggih, Bu, begitu, Bu. Oke, saya tambahkan ya. Jadi begini, metode. Di sini kita apa itu konteksnya strategi ya. Quantum teaching ini kan dipersiapkan dengan berbagai persiapan ya, seperti alat-alatnya, bagaimana guru menguasai materi juga, kemudian oke, tempatnya Mbak Maila. Oke, jadi termasuk tempatnya, medianya, kemudian gurunya sendiri untuk mengantarkan materi, itu sudah betul-betul dipersiapkan. Jadi lingkungan yang diatur agar disesuaikan dengan murid-muridnya itu seperti apa setelah di assessment ya. Jadi semua ini, kegiatan ini adalah setelah guru itu memberikan assessment atau melakukan assessment. Kalau belum melakukan assessment, guru pun tidak akan bisa mempersiapkan ini nanti yang akan disiapkan seperti apa. Susah karena belum assessment. Makanya assessment itu sangat penting. Jadi kelebihan dari quantum teaching ini, jika guru sudah mempersiapkannya dengan baik, sesuai dengan idealisme strategi quantum teaching, hasilnya memang sangat efektif ya. Anak-anak akan dibuat sangat senang belajar dengan quantum teaching ini. Sehingga percepatan pemahaman itu lebih bagus lagi. Tetapi metode atau strategi ini menjadi lemah ketika guru kurang kreatif. Kalau guru kurang kreatif, artinya mempersiapkan segala sesuatunya juga sangat terbatas karena kekurang kreatifannya itu. Kan guru-guru yang tidak kreatif itu serba terbatas karena nggak kreatif. Tapi kalau kreatif, ini harus begini, ini begini. Oh, ini nanti perlu dikembangkan begini. Nah, apapun akan menjadi baik gitu. Sesederhana apapun medianya, kalau gurunya kreatif, itu akan bisa mengantarkan materi dengan sangat baik. Ini dengan quantum teaching. Jadi kelemahannya ketika guru tidak kreatif, atau ketika guru tidak melakukan assessment terlebih dahulu, ya dua nih ya yang sudah saya tonjolkan nih. Jadi ketika guru tidak kreatif, dan juga ketika guru tidak menggunakan assessment terlebih dahulu, maka metode ini tidak akan menjadi efektif. Ya, tapi kalau sarana prasarananya, peralatannya lah ya, peralatannya yang untuk belajar, seperti meja kursi dan lain-lain, tidak lengkap pun kalau guru kreatif itu masih bisa, karena belajar itu tidak harus di dalam kelas. Bisa juga dengan di luar kelas. Begitu ya? Oke? Begitu Mbak Maila dan Mas Aris, keempat temannya harus juga bersuara. Mas Aris sudah bersuara, diawali Mas Aris. Sekarang yang lainnya silakan. Mas Salwa juga tadi sudah. Yuk yang lainnya silakan. Izin bertanya, Mbak Maila. Langkah-langkah pembelajaran quantum teaching ya Mbak Dwi ya? Silakan Mbak Maila. langkah-langkah pembelajaran quantum teaching kan di sini dikenal sebagai tandur. Tandur itu singkatan dari tumbuhan alami, namai, demonstrasi, ulangi,
dan rayakan. Kalau yang pertama tumbuhan. Tumbuhan itu seperti kita memberikan motivasi kepada siswa dalam belajar, memberikan siswa dan menyertakan siswa secara langsung dalam pembelajaran. Seperti itu. Berarti kayak kita memberikan motivasi semangat dalam belajar. Oke. Yang lainnya dijelaskan juga coba. Ya, yang lainnya dijelaskan lagi juga coba. Ya, yang kedua alami. Kalau alami itu memberikan siswa pengalaman belajar dan menemukan kebutuhan untuk mengetahui. Menemukan kebutuhan. Terus yang ketiga namai, yaitu langkah ketika guru memberikan data baru siswa menghayati pengetahuan yang telah didapat. Untuk mengurangi konsep yang telah dibahas dan juga dalam fase ini guru melaksanakan evaluasi. Yang keenam, rayakan, yaitu guru dan siswa merayakan atau melakukan selebrasi terhadap kesuksesan pembelajaran yang telah dilakukan. Seperti memberikan, berarti rayakan seperti ya. Kayak memberikan tepuk tangan atau apresiasi ya. Jadi apa itu memberikan mereka itu, para murid itu mungkin ini mengaktualisasikan ya kemampuannya gitu ya Mbak Maila ya. Mbak Maila, coba yang tumbuhan dan alami ini tadi diulang lagi Mbak Maila, tadi kurang jelas. Yang tumbuhan kenapa kok menggunakan istilah tumbuhan? Di sini guru menumbuhkan motivasi kepada siswa belajar agar siswa itu semangat untuk belajar seperti itu. Kenapa kok menggunakan istilah tumbuhan Mbak Maila? Apa hubungannya dengan tumbuhan gitu? Mungkin dengan apa ya, untuk menumbuhkan semangat siswa dalam belajar seperti itu. Tumbuhan itu kenapa kok menggunakan istilah tumbuhan? Filosofinya Mbak, bisa iya, filosofinya kenapa kok menggunakan tumbuhan? Teman-teman yang bisa menjawab boleh membantu ya. Silakan, nanti yang bisa membantu itu bagus banget tuh. Silakan. Mungkin begini Bu, saya mau coba menambahkan ya. Oke, Mas Ari silakan. Untuk langkah-langkah yang pertama mungkin begini Bu. Yang pertama itu bagaimana cara kita itu membuat siswa itu tertarik kepada metode ini Bu. Itu yang pertama, bagaimana membuat siswa itu tertarik kepada metode pembelajaran ini. Nah, kalau sudah tertarik, tentu kita itu akan mudah untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, baru kita itu memfasilitasi lah. Mungkin yang seperti ada belajar praktek atau belajar di luar sekolah, mungkin di kebun atau di mana begitu. Kita memfasilitasi tersebut. Nanti siswa tersebut itu akan merasa, oh ya asik ya belajar seperti ini, mungkin begitu Bu. Terus yang ketiga itu siswa itu ya disuruh untuk
memberi ya, kesimpulan lah atau berpendapat. Apakah belajar seperti ini asik atau menyenangkan seperti itu, Bu? Oke, nah ini salah tulis ini ya Mbak Maila, tumbuhkan sebetulnya bukan tumbuhan, makanya saya tadi konfirmasi. Jadi Oh, gitu. tandur itu tumbukan Tumbuhkan. bukan tumbuhan ya, biar tidak miskonsepsi ya. Makanya saya sengaja memancing coba mahasiswa ada yang ini apa enggak ya. Nah tadi Mas Aris sudah sedikit mengarahkan ya. Tumbuhkan, maksudnya apa di sini kok tumbuhkan? Artinya segala potensi peserta didik itu dioptimalkan, apa namanya, dieksplor gitu, biar tidak tidak terbelenggu gitu. Anak-anak yang potensinya seperti apa itu diberi ruang gerak gitu, diberi ruang untuk bereksplorasi. Itu tumbuhkan ya. Jadi nanti diperbaiki ya Mbak Maila ya. Tumbuhkan gitu, ditumbuhkan. Maksudnya dikembangkan gitu. Dikembangkan potensi-potensi anak-anak itu, jangan sampai guru ngajar kok potensi anak itu terhambat, tidak dioptimalkan gitu ya, tidak dikembangkan gitu. Ini filosofi dari quantum teaching salah satunya itu. Sebetulnya metode quantum teaching ini yang dengan istilah tandur ini, dengan filosofi tandur ini kan dulu pertama disampaikan oleh siapa ini? Disampaikan oleh siapa? Oleh Ki Hajar Dewantara ya, oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi istilah ini ya ada ininya Mbak. Kalau mau lengkap Mbak Maila, ada yang namanya jurus tandur ya, jurus tandur. Jurus tandur itu jujur, kemudian religius, tumbukan, alami, kemudian ada alami, ada ngemong, dolanan, ulangi, rayakan, nah gitu ya. Itu kalau mau lengkap, tapi nggak apa-apa ini yang sudah disampaikan Mbak Mela sudah bagus juga. Tetapi karena ini kan merujuk dari beberapa ahli ya, ini yang dirujuk oleh Mbak Mela menyampaikan ini hanya saja itu yang tumbuhan diganti dengan tumbuhkan ya. Jadi dengan cara-cara seperti inilah anak-anak ditumbuhkan ininya, bakatnya, kemampuannya, potensinya. Secara alami itu maksudnya tidak didramatisir gitu. Tidak dimanipulatif juga, tidak dimanipulasi. Betul-betul alami anak-anak itu dioptimalkan gitu. Jangan disetting gitu loh. Bahasa sekarangnya itu tidak settingan gitu. Tidak disetting gitu ya. Itu alami. Seperti itu. Artinya anak-anak betul-betul dibebaskan, dimerdekakan. Ini kan sesuai dengan filosofis kurikulum yang sekarang ya. Anak-anak itu dimerdekakan betul potensinya begitu. Gitu ya. Mbak siapa tadi namanya Mbak yang tanya tuh Mbak Dwi ya. Begitu Mbak Dwi ya. Mas Aris sudah membantu juga. Oke, yang lainnya yang belum Mbak Maila dipersilakan Mbak Maila yang tadi belum bertanya, ayo dipersilakan. Yang belum bertanya tadi siapa? Ayo, Mbak Dwi sudah. Jadi saya tekankan lagi langkah-langkah yang disampaikan oleh Mbak Maila ini, ya, oleh Mbak Maila ini tadi termasuk selaras dengan tuntutan belajar yang sekarang yaitu kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Oke. Oke, saya akan share screen lagi. Yang belum bertanya silakan, yang belum menyampaikan. Dikasih Kak ya, biar tumbuhkan. Nah, udah ya, sekarang sudah saya tambahin Kak. Ya, silakan. Sudah. Ya, siapa nih? Mas siapa? Silakan. Silakan.
Mas Fawas, silakan Mas Fawas. Ke Mbak Maila ya, ditujukan ke Mbak Maila. Berikan contoh langkah-langkah yang nomor 1. Gimana Mas Fawas? Berikan contoh yang Gimana, Was? Was? Suaranya putus-putus, Was. Iya, putus-putus Mas Kurang Fawas. berikan contoh dari langkah yang nomor 3. Yang nomor 3. Yang nomor 3. Oh, langkah yang nomor 3 dijelaskan lagi. Yang nomor 3. Yang nomor 3, namai ya, namai ya. Silakan Mbak Maila. Mas Fawas juga putus-putus. Yang lainnya siap-siap untuk membantu ya, atau ini memperluas gitu, memperluas wawasan gitu ya. Ya silakan Mbak Maila. Yang nomor 3, namai. Namai maksudnya adalah seorang guru dalam mengajar menggunakan kata yang mudah dimengerti, rumus yang benar, memberi konsep yang jelas, model yang mudah dimengerti, strategi yang mudah dilakukan. Seperti itu. Mungkin Jadi gimana? bentar Bu. Contoh kalau kita belajar tentang kalau matematika biasanya ada apa ya, kayak ada menghitung kayak kalau di matematika kan biasanya ada kayak segitiga sama kaki, terus kubus, terus persegi panjang, seperti itu. Dari guru itu tidak hanya memperlihatkan gambar, tapi juga membuat sebuah misalnya kalau persegi kalau segitiga ya kita bikin segitiga itu dari pipet atau gimana gitu, intinya biar siswa mudah, oh berarti segitiga seperti ini, oh rusuk-rusuknya berarti seperti ini, terus sudut-sudutnya seperti itu Bu. Oke ya. Jadi namai ini artinya menekankan kembali identitas masing-masing materi atau benda yang akan dipelajari ya. Jadi menguatkan itu memperkuat identitasnya, nama-namanya, karakternya gitu ya. Karakternya misalnya kalau sedang menjelaskan segitiga ini loh, segitiga karakternya seperti ini. Boleh juga ini dimaknai begini. Nama ini dekat dengan demonstrasi ya. Setelah identifikasinya dan identitas dari barang itu diketahui oleh siswa, guru langsung mendemonstrasikan, misalnya segitiga, misalnya dengan begini, terus tangannya gitu apa gimana gitu ya. Itu kalau saya lihat di pembelajaran online itu menjelaskan tentang segitiga itu bagus sekali, mudah sekali dipahami karena langsung langsung menunjukkan kepada siswa bagaimana bentuk segitiga itu gitu ya, dengan barang atau dengan anggota tubuh kita. Namai sekaligus mendemonstrasikan. Jadi namai ini di sini bisa diartikan untuk memperkuat identitas sebuah benda gitu ya. Untuk memperkuat identitas sebuah benda dengan dinamai. Istilahnya namai gitu ya. Begitu ya Mbak
Maila, begitu Mbak Mas Wawas tadi pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Pak Aulia, silakan ke Mbak Maila ya. Nggih. Kan itu judul PPT-nya kan tentang strategi pembelajaran kuantum. Yang saya pertanyakan, apakah strategi pembelajaran kuantum dapat diterapkan kepada anak-anak yang takut seperti bertanya begitu, Bu. Lalu bagaimana cara menerapkannya? Oke, bagus banget nih pertanyaannya Mbak Aulia nih. Apakah metode atau strategi kuantum ini cocok untuk anak-anak yang cenderung takut untuk menyampaikan gagasan atau takut untuk bertanya, gitu ya Mbak Aulia ya? Coba dijawab Mbak Maila, temannya lain menyiapkan juga tanggapan-tanggapan mungkin untuk membantu atau untuk memperluas gitu ya. Silakan Mbak Maila. Silakan Mbak Maila. Izin masuk Bu, menanggapi. Oke, Mbak Maila, diizinkan ya Mbak Maila ya. Mas Alwa mau membantu? Ya, silakan. Tadi pertanyaannya kan metode ini bisa dipakai untuk anak-anak yang cenderung masih pemalu ya Bu ya? Iya, betul. Ya mungkin untuk metode ini masih bisa digunakan untuk anak-anak yang seperti itu, cuman dikhususkan dan dilebihkan ke anak itu loh Bu, perhatiannya. Maksudnya ketika misal di kelas ada 20 anak, lalu ada 3 anak yang masih pemalu dan sungkan untuk mengungkapkan apa yang ingin dibicarakan ke gurunya. Misalnya ditanya, ini 1 tambah 1 hasilnya berapa? Misal mau bilang 2 itu masih malu atau masih apa, nanti itu guru bisa menekankan lebih ke siswa yang seperti itu. Misalnya dibimbing lagi, dipercayakan lagi dengan cara yaitu kita kenali anak sebagai jangan toh langsung dipaksa atau kita dekati dulu, nanti baru anak itu suruh bersuara lah Bu. Maksudnya kita dekati anak itu dulu sampai anak itu percaya bahwa dia juga bisa untuk mengungkapkan apa yang dia ingin bicarakan, gitu Bu. Konsep ini masih bisa saja Bu dipakai untuk anak-anak yang masih pemalu dan lain-lain. Cuman ya itu guru lebih lebih mengawasi lah, lebih membimbing lagi dengan intens. Ya mungkin itu Bu tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, beri tepuk tangan. Aplaus untuk Mas Salwa Ilham ya, bagus sekali. Ya, nah jawaban Mas Ilham ini tadi sekaligus memberikan keyakinan kepada kita bahwa sebuah strategi itu akan bisa diterapkan dengan teknik yang bermacam-macam untuk mentreatment anak dengan kondisi tertentu atau dengan kondisi bermacam-macam ya. Jadi strategi quantum teaching ini, atau kalau boleh dikatakan mungkin metode lah ya, kalau mau mengistilahkan metode juga boleh, suatu ketika dia akan jadi metode juga. Dia untuk mentreatment anak-anak yang tadi speechless gitu ya, speechless. Dia tidak terlalu berani untuk berkata-kata, dia mungkin malu. Nah, guru harus menggunakan teknik yang berbeda, metode yang berbeda dengan anak-anak yang dia percaya dirinya tinggi gitu ya. Jadi sama-sama quantum teaching strateginya, tetapi teknik dan metodenya bisa saja berbeda untuk menghadapi anak dengan kondisi yang berbeda. Ini sekaligus jawaban dari Mas Salwa Ilham
memberikan penguatan kepada kita bahwa perbedaan antara strategi, teknik, dan lain-lain, jadi kita langsung bisa menempatkan ya, memposisikan. Jadi anak dengan kecenderungan yang tadi tidak terlalu suka bicara, dia mungkin lebih senang menulis atau apa gitu ya. Berarti nanti strategi ini menggunakan metode yang memungkinkan anak ini nanti mengoptimalkan kemampuannya dengan cara yang menulis atau yang lainnya selain yang bicara. Gitu ya, Mas Salwa Ya, dan Bu. teman-teman. Ya. Lebihnya seperti itu. Ya, jadi sangat mungkin Mbak Aulia, tetapi dengan teknik yang sesuai dengan kecenderungan anak itu tadi. Misalnya dia tidak suka bicara karena malu, alihkan, atau guru akan mentreatment agar anak yang tadi itu menjadi percaya diri. Bisa jadi tidak suka bicaranya itu karena malu, atau bisa jadi karena takut, atau karena memang kecenderungannya. Nah, kalau penyebabnya adalah memang dia itu passionnya tidak suka bicara, tapi dia lebih suka dengan cara menulis, dia akan mudah paham dengan cara dituliskannya. Berarti guru harus punya treatment metode yang memberikan peluang kepada anak tersebut untuk memahami secara atau dengan cara menulis, gitu ya. Itulah yang disebut dengan strategi, bisa jadi nanti memiliki teknik yang berbeda-beda dalam penyampaiannya, atau metode yang berbeda-beda untuk masing-masing anak dalam penyampaiannya. Apakah penjelasan ini bisa lebih memahamkan kepada Bapak Ibu guru ini, kalau di sini misalnya guru ya? Bisa lebih memahamkan? Pak Guru, Bu Guru? Pak Guru, Bu Guru MI? Paham, Bu, paham. Oke, tua amat ya kalau dipanggil Pak ya. Iya, Bu. Jangan dulu panggil Pak lah, Bu. Belum siap. Iya. Oke ya. Oke, yang lainnya silakan Mbak Aulia sudah. Mbak Wila, apakah ada yang mau disampaikan lagi Mbak Aulia? Barangkali ingin mengembangkan pertanyaannya. Silakan Mbak Aulia. Belum ada, Bu. Belum ada. Sekarang Mbak Maila silakan. Tadi sudah dibantu menjawab, Mbak Maila pasti akan mempertegas lagi dengan konsep yang dimiliki oleh Mbak Maila. Silakan Mbak Maila. Ini adalah podium atau forum milik Mbak Maila. Jadi saya kembalikan ke Mbak Maila lagi. Ibu, kalau jadi siswa yang malah bertanya seperti itu, nanti aku berkati, ya lebih perhatiannya itu lebih apa ya, lebih hilang ya, Mbak Maila hilang. Perhatiannya lebih apa hilang? Oke, mumpung Mbak Maila lagi hilang, saya jelaskan lagi, saya kembangkan lagi nih. Tetapi ya, yang perlu diperhatikan oleh semua Bapak Ibu guru nih, guru-guru, bahwa anak-anak yang tadi itu yang mungkin pemalu, kemudian tidak berani bicara, atau mungkin bukan itu, ya mungkin anak-anak yang tidak suka menulis juga gitu ya. Bukan berarti anak ini diistimewakan, kemudian anak-anak yang lain tidak diperhatikan, bukan begitu ya. Semua anak harus diperhatikan, tetapi dengan menggunakan metode atau teknik yang bermacam-macam dalam satu waktu, memungkinkan semua anak itu terperhatikan dengan baik. Jadi inilah kreativitas guru-guru ya. Jadi ketika ada anak-anak dengan berbagai macam kecenderungan atau karakteristik, berarti guru pun harus kreatif menggunakan lebih dari 2, 3 atau berapa sesuai dengan kecenderungan yang dimiliki oleh anak dalam kelas itu. Jadi tidak ada istilah nanti waktunya habis untuk mentreatment anak-anak yang tadi itu yang kurang percaya diri untuk bicara dan lain-lain, karena
guru memiliki berbagai macam teknik, berbagai macam metode yang dilakukan dalam satu waktu untuk mentreatment anak dengan berbagai macam kecenderungan. Begitu ya? Halo, Mbak Maila? Ya, silakan bicara lagi Mbak Maila, tadi hilang. Silakan Mbak Maila. Kadang kayak terkadang orang malu untuk apa atau malu untuk bertanya seperti itu, dari guru itu apa ya, memancing itu untuk berbicara, untuk seperti kayak kan kadang kan kalau kita nanti banyak yang menanggapi kalau itu untuk anak-anak yang tidak malu. Terus kalau yang pemalu atau yang sukanya diam gitu, kita lebih tertuju kayak menyebutkan namanya, iya ini bagaimana gitu, agar dia itu mau untuk mengeluarkan suaranya seperti itu, mau untuk berbicara. Ya. Seperti itu, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Maila sudah menguatkan jawabannya ya. Jadi bagaimana mentreatment agar anak yang tadi kurang bicara ini, agar strategi quantum teaching ini menjadi lebih efektif. Caranya di treatment tadi itu ya, didekati, kemudian dibuat percaya diri, lebih percaya diri, sehingga yang tadinya malu menjadi tidak malu. Diorangkan gitu ya, diorangkan. Ingat ya, ingat dulu kalau mahasiswa pernah baca bukunya Munib Khatib, Memanusiakan Manusia, bahwa anak-anak yang belajar itu sesungguhnya butuh dimanusiakan semua gitu. Seperti ini tadi juga. Jadi anak-anak yang bicaranya itu mungkin kurang karena malu atau tidak percaya diri, dia butuh ditreatment agar dia diperlakukan sebagaimana manusia yang perlu dioptimalkan potensinya gitu ya. Ini yang berisik siapa sih? Mbak Maila nggak bisa di-mute. Oke ya, jadi begitu ya. Kemudian, ada lagi yang mau menyampaikan? Sekarang gini, saya kan kemarin sudah menyampaikan ya, untuk pemaparan ini, karena kita sedang hidup di zaman IT, kalau bisa itu ya yang high-tech gitulah, yang sedikit apa tuh mahasiswa berkreasi gitu. Nah, coba sekarang berikan tanggapan terhadap bahan tayang dari Mbak Maila, biar besok ke depan bahan tayangannya sudah berbeda dengan yang sekarang ini ditampilkan. Silakan yang memberikan tanggapan ya. Sekarang lebih ke bahan tayang ya, karena tadi bahasan tentang itu saya kira sudah semuanya berpendapat. Silakan untuk bahan tayang ditanggapi, biar ke depan ini tanggapannya agar untuk konstruktif gitu ya, agar pada pertemuan yang akan datang tidak seperti sekarang ya, paling tidak ada pengembangan gitu. Silakan. Silakan. Saya mau buka si akad dulu. Silakan. Ayo ditanggapi, silakan. Silakan ditanggapi. Silakan ditanggapi. Kok diam saja? Izin menanggapi ya, Bu. Boleh, silakan. Mungkin untuk apa namanya PPT kan sudah biasa. Mungkin di dalam PPT itu bisa dikasih seperti sound gitu loh, bukan ada zaman sekarang ada yang PPT kemudian diberi musik begitu Bu, agar tidak bosan dalam pembelajaran begitu Bu. Mungkin seperti itu. Oke, ini siapa sih barusan? Mbak Aulia. Oh, Mbak Aulia. Oh, Mbak Aulia, soalnya kepalanya hanya kelihatan gini jadi nggak kelihatan.
sedikit sekali ya. Oke, masukan dari Mbak Aulia, Mbak Maila dengar nggak? Agar PPT-nya lebih hidup lagi, mungkin ada sentuhan musik, ada sentuhan animasi gitu ya. Didengar nggak ini Mbak Maila masukannya? Oke, berikutnya teman yang lainnya boleh. Terima kasihlah pada Mbak Aulia ya yang sudah memberikan masukan. Yang lainnya silakan ditanggapi. Silakan. Silakan. Ayo, kok diam saja? Jangan diam. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Izin masuk, Bu. Ya, silakan. Mungkin sih kayak yang tadi Mbak Aulia bicarakan, misal ada tambahan sound dan lain-lain, itu sih sekreatifnya aja ya Bu ya, nggak usah ditekankan begitu loh. Yang penting di situ kalau penyampaiannya enak didengar dan enak dicerna, ya cukup sih Bu. Dengan nggak ada kendala kayak bising-bising atau lain-lain, itu sudah cukup Bu. Kan kayak itu kalau diaplikasikan lagi misalnya PPT-nya ada musiknya dan lain-lain, itu kan kreativitas lah masing-masing Bu. Masukan saya tadi gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya nggak usah dikreasi lah gitu aja gitu? Ya enggak Bu, ya kalau misalnya kalau mau dikasih musiknya nggak apa-apa, ya kalau enggak ya nggak apa-apa gitu Bu. Maksudnya kan itu kan masuknya kreativitas masing-masing, terserah lah. Daripada nanti toh digituin Bok, nggak sempet apa bingung masih kan malah digituin dia apa maksudnya yang jelas digituin apa? Dikasih musik Bu, misalnya misal bikin PPT terusan di situ ada penekanan, nanti ini dikasih musik atau dikasih apa biar bagus atau gimana gitu. Nah itu ketika itu gugup atau lupa apa gimana kan malah apa ya, kayak minus juga nanti Bu di dalam penilaian. Mending ya itu buat kreativitas masing-masing aja mau gimana nya. Yang penting di dalam penyampaian materinya itu mudah dicerna dan enak didengar aja lah Bu. Seperti itu sih. Oke, semua orang boleh berpendapat ya. Boleh tepuk tangan untuk yang sudah berpendapat ya. Jadi siapapun boleh berpendapat ya. Tidak ada yang salah dengan pendapat itu. Dan juga demikian juga yang punya makalah juga boleh. Tetapi ada yang namanya asas kesepakatan, asas tuntutan zaman. Ya, ini harus diingat. Ada juga asas kreativitas, bahwa kita belajar itu harus mengedepan kreativitas, karena ini juga tuntutan abad 21 atau tuntutan era 4.0 ya. Jadi itu yang harus diingat juga. Makanya kita tidak bisa juga untuk untuk menerima begitu saja, pasrah gitu ya, pasrah. Tapi hendaknya kita berpikir bahwa kira-kira model tayangan seperti ini kalau kita mengajar atau kita presentasi membuat orang lebih tertarik apa tidak? Kalau hanya mengandalkan yang penting jelas, mungkin gini, tidak usah pakai tayangan, yang penting kita ngomongnya jelas sudah cukup. Nah, kita harus ingat bahwa kecenderungan anak itu bermacam-macam. Ada yang dia tidak suka dengan mendengar, tapi dia suka dengan melihat. Melihat ini kalau yang dilihat itu lebih menarik, tentunya dia lebih respect. Kalau lebih respect artinya lebih efektivitas pembelajarannya lebih tinggi, kan gitu ya. Jadi dalam hal ini memang kita harus banyak mengelaborasikan antara satu kepentingan dan kepentingan yang lain, gitu ya.
Begitu, Mas. Mas siapa tadi yang menjawab, yang menanggapi? Mas Ari ya? Ari atau Mas Dwi? Mas Dwi. Mas Salwa Salwa, tadi? Bu. Mas Salwa, Salwa, iya Bu. ya. Boleh saja. Pokoknya tidak ada yang salah. Semuanya benar. Mbak, siapa tadi Mbak yang menyampaikan tadi siapa? Mbak Aulia ya? Gitu. Mbak Aulia juga bagus tuh masukannya. Mas Salwa juga boleh-boleh juga berpendapat karena Mas Fawas ini lebih memperhatikan secara pedagogis, secara psikologis ya. Nanti kalau dipaksa malah nggak jadi. Ini pendekatan psikologis namanya Mas Salwa ini. Sedangkan tadi Mbak Aulia ini dia menggunakan pendekatan pendekatan apa namanya, kontekstual, yang mana tuntutan zaman sekarang ini harus begini loh. Nggak mungkin kita itu tayangan sesederhana itu gitu ya. Pendekatannya kontekstual. Kalau Mas Salwa tadi pendekatannya itu psikologis. Secara psikologis kalau dipaksa nanti malah jadi nggak bisa, malah jadi melengkeret gitu ingin bahasa Jawanya ya. Tetapi saya sebagai dosen di sini yang harus memberikan penekanan-penekanan pada mahasiswa agar kreatif, agar pembelajaran sesuai dengan tuntutan abad 21 atau tuntutan era 4.0. Kalau sekarang ini malah konteks ini tadi yang kita bicarakan ini, kita bicara tentang bagaimana education in five, apa itu, society ya, society. Jadi pembelajaran di era 5.0 gitu ya, era 5.0, di mana kita mengedepankan sisi humanitasnya. Bagaimana kita ini sebagai manusia yang akan menghandle teknologi menjadi sebuah alat untuk mengantarkan pendidikan ke arah yang lebih baik, gitu ya. Seperti itu. Begitu Mbak Aulia dan Mas Salwa. Ada lagi yang lainnya? Mbak Maila sendiri gimana? Mbak Maila, silakan Mbak Maila. Belum dikasih kesempatan untuk bicara. Silakan Mbak Maila. Silakan Mbak Maila. Mbak Maila silakan. Halo, halo, hai. Mbak Maila. Mbak Maila, silakan. Mbak Maila. Halo, halo, hai. Mbak Maila. Ya, gimana Mbak Maila tanggapannya? Kok nggak bersuara Mbak Maila? Mbak Maila? Mbak Maila? Ya, Bu. Ya, gimana tanggapannya? Gimana tanggapannya? Itu apa yang berisik tuh? Ya, silakan. Ditanggapi Mbak Maila. Tadi masukan dari Mbak Aulia ditanggapi dan juga tadi dari Mas Salwa Mbak Aulia. Ayo. Ayo. Mbak Maila sudah hadir? Ya, Bu. Gimana? Kan itu tadi masukan untuk Mbak Maila. Mbak Maila gimana nerimanya, dengan ikhlas atau gimana, atau nggak terima atau gimana itu? Ya, silakan. Silakan.
Silakan, silakan, silakan. Maaf Bu, untuk penjelasan tadi tadi sempat keluar. Gimana penjelasan yang tadi, kenapa? Bisa diulangi lagi Mas? Oh ya, jadi gini Mbak Aulia memberikan masukan. Bahan tayang itu sebaiknya agar tidak monoton, diberilah kayak variasi-variasi. Misalnya musik, kemudian atau animasi begitu. Jadi agar tidak bosan dilihatnya gitu. Kemudian Mas Salwa memberikan masukan juga bahwa tidak perlulah karena nanti khawatir akan membuat si penyampai pemateri itu menjadi malah jadi terpaksa macet atau gimana gitu ya. Itu begitu. Nah, sekarang tanggapannya Mbak Maila gimana tuh? Ya, kalau menurut saya itu sih dari Mbak Aulia itu bagus. Ya, harusnya dari PPT itu banyak variasi-variasi seperti ditambahkan gambaran-gambaran apa seperti itu. Tapi kan itu kan tergantung dari dianya bisa atau tidaknya seperti itu. Kayak kalau jika memberatkan dia Ya gimana? Ya yang penting tidak memberatkan dia yang membuat PPT tersebut seperti itu. Yang penting jelas. Oh gitu, yang penting jelas gitu ya. Jadi kalau Mbak Maila sendiri berat nggak tuh kalau disuruh misalnya PPT-nya itu jangan yang sesederhana itu gitu. Yang Sebenarnya saya ingin apa ya Bu, ingin PPT saya itu bervariasi lagi, lebih enak lah dilihat, tapi belum bisa jadi masih belajar. Oh gitu ya. Oke. Sebetulnya bukan karena berat ya, tapi memang belum biasa ya. Gitu ya. Oke deh kalau begitu. Ya baik, boleh tepuk tangan lah untuk semuanya ya, untuk Mbak Aulia, untuk Mas siapa tadi? Mas siapa tadi? Aduh lupa lagi namanya. Salwa Bu. Salwa Ali ya. Kemudian Mbak Maila sendiri ya yang sudah memberikan ulasan ya. Jadi boleh sih ada variasi-variasi. Cuma karena saya belum terampil gitu ya, belum terampil. Berarti solusinya apa Mbak Maila? Harus lebih belajar lagi ya, menambah keterampilan lagi, menambah atau meningkatkan keterampilan lagi dalam membuat bahan tayang ya. Memang ini sangat penting nih. Apalagi sekarang ini kalau didukung dengan pembelajaran era sekarang ini ya, kalau tidak menggunakan bahan tayang atau mungkin kalau kita luring, ya media itu nggak ada mungkin, sederhana sekali. Anak-anak juga bosan loh. Anak-anak di MI apalagi ya, di MI SD itu kan anak-anak seusia itu cenderung yang kepengen banyak variasi-variasi ya. Kalau tidak banyak variasi, mereka pasti akan sangat jenuh. Apalagi kalau anak-anaknya banyak, kemudian guru juga tidak bisa menyampaikan materi dengan baik, sudah medianya, metodenya minim, guru penguasaan materinya juga kurang. Nah ini
Gimana kalau terjadi seperti itu? Nah, ini tentu akan sangat membuat kendala ya, menjadikan kendala. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan kembali lagi. Sebentar. Ke sini. Nah, ini. Biar mahasiswa paham lagi tentang, saya juga sambil memperbaiki bantayangnya biar lebih menarik ya, karena kalau tidak diperbaiki bosen juga yang lihatnya. Saya sendiri kalau melihat bantayangan yang gitu-gitu udah lewat gitu, udah nggak musim gitu kan, zaman dulu banget gitu kan. Artinya memang kita harus banyak kreativitas, tidak boleh nih ya. Saya langsung menampilkan sekarang sekaligus praktek. Sebentar nih di sini. Menjawab pertanyaan tadi dari teman-teman ya, dari Mbak Aulia terutama. Coba, tadi kan kita sampai pada, saya tadi mengantarkan ini ya, mengantarkan ke pengertian apa namanya? Pengertian apa tuh? Ada strategi, ada, nah ini saya buat agak besar, belum full screen ya. Ini saya langsung menggunakan aplikasi Canva nih. Aplikasi Canva ini lebih mudah dibanding dengan yang PPT biasa tadi. Bayangkan, saya akan merubah tayangan satu slide di PPT itu, ini di PPT tadi itu yang Mbak Maila itu, saya harus bolak-balik, nanti ngambil dari template mana, ini mana, ngasih shape, gimana caranya gitu ya. Tapi kalau ini dengan sangat mudah, Nah ini sekarang saya akan menjelaskan ini dulu nih. Terlihat nggak di situ? Terlihat? Terlihat ya? Sekaligus saya menjelaskan dan juga menayangkan media ya. Jadi saya akan, tadi kan kita baru sampai pada pemahaman tentang pendekatan dan strategi. Nah, sekarang metode itu apa sih? Saya hanya akan mengambil salah satu saja dari sekian ratus pengertian metode yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya, ini memang saya banyak mengambil dari bukunya ini ya, karena saya ambil kok seperti menjembatani pemahaman-pemahaman yang lain gitu. Jadi metode itu sebuah cara yang umum untuk menyampaikan materi atau pelajaran kepada peserta didik atau mempraktikkan teori yang telah dipelajari. Jadi teori yang sudah dipelajari akan dipraktekkan. Nah, ini namanya metode. Ini menurut Friedrich dan Driscoll ya. Dalam rangka apa sih? Untuk mencapai tujuan. Semua baik itu strategi, pendekatan, metode, model, teknik, semuanya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, sekarang kita bisa membedakan bagaimana posisi metode, bagaimana posisi pendekatan, bagaimana posisi strategi yang tadi sudah dibahas kan, pendekatan dan strategi ya. Jadi kalau tadi pendekatan dan strateginya posisinya di sana loh. Strategi itu cara yang akan diambil oleh seseorang untuk menggolkan tujuan yang direncanakan sebelum sesuatu itu kita kerjakan gitu. Itu strategi. Sedangkan pendekatan itu tadi bagian dari alat untuk mencapai tujuan, tetapi di sini disesuaikan dengan kondisi, baik itu materinya, baik itu peserta didiknya, baik itu lingkungannya, baik itu si guru yang akan menyampaikan sendiri, itu dipikirkan sehingga pas pendekatan yang akan diambil, ya.
Nah, sekarang metode ini caranya, cara yang umum, cara yang masih umum. Sedangkan cara yang lebih teknis itu nanti namanya teknik, gitu ya. Nah, metode ini sangat banyak macamnya. Bahkan beberapa ahli mengatakan bahwa metode ini juga suatu ketika akan menjadi strategi. Suatu ketika akan menjadi teknik. Suatu ketika bahkan akan menjadi model. Tetapi kita harus berpikir bahwa metode ini adalah sebuah cara. Cara yang umum untuk menyampaikan materi atau pelajaran. Atau mempraktekkan teori ke dalam ini, ke dalam pembelajaran, aktivitas pembelajaran. Sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Itu metode ya. Gitu ya, metode. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang ininya. Tentang bahan tayangannya. Coba mahasiswa bayangkan, ketika saya menyampaikan ini dengan cara tulisan yang seperti biasa, dengan yang begini lebih menarik yang mana? Lebih menarik yang mana? Yang ada animasinya, Bu. Yang ada animasinya, ada bergerak ya, karena begini. Pembelajaran dengan melibatkan emosi itu tidak harus tatap muka secara langsung ya. Tetapi tatap muka secara virtual pun bisa melibatkan emosional audiens, atau kalau dalam hal ini peserta didik, kalau kita sedang ngajar di SD misalnya ya, atau di MI, kita kan konteksnya di sini karena PGMI gitu ya. Sentuhan emosional itu bisa saja melalui video-video atau gambar tayangan. Jadi ini seperti ini. Misalnya kita akan menyampaikan materi tentang sudut atau persegi panjang gitu ya. Nah, kalau saya menampilkannya dengan di sini ada gambar seseorang yang sedang menunjukkan di sini sudut-sudut, ini di gambar ini ya, walaupun secara samar. Sebetulnya bisa saja gambar ini tidak saya samarkan seperti ini. Ini kan saya seperti ini, biar samar tuh di sini. Di transparansi itu dikurangi, tapi kalau tidak, nih jadi jelas. Ya, jadi jelas gambarnya. Nah, ini salah satu cara untuk melibatkan secara emosional agar peserta didik atau audiens ikut terlibat. Oh iya, aktivitas di sini aktivitas sedang menunjukkan sudut atau persegi panjang atau yang lainnya, ya. Nah, di sini juga ada animasi-animasi yang membuat suasana lebih hidup agar tidak jenuh, agar seolah-olah ini pembelajaran ini memang betul-betul pembelajaran yang beraktivitas. Ini saya sedang menjelaskan beraktivitas apa tidak ini? Beraktivitas ya. Saya menyampaikan di sini ada tulisan ini bisa saya rubah-rubah seketika, seperti halnya saya sedang mengajar di kelas yang nyata, kelas yang bukan virtual. Jadi kalau saya ngajar di kelas yang tidak virtual, kan saya menggunakan papan tulis ya, iya nggak? Saya rubah-rubah itu, saya hapus. Dan papan tulis itu mungkin tidak akan bervariasi seperti yang sekarang papan tulis saya gunakan di sini. Papan tulisnya hanya papan tulis whiteboard yang mungkin sudah burik, sudah banyak coretan-coretan garis-garis bekas menghapus terlalu kasar, atau yang muncul hanya putih dan hitam atau merah spidol. Tapi di sini saya bisa menampilkan dengan mudahnya. Di sini ada gambar ini, ada lingkaran segitiga apa. Di sini anak-anak yang sedang ngutak-atik tentang sudut, persegi panjang. Ini gambaran tentang persegi panjangnya, sudutnya, lingkarannya. Saya gunakan dengan animasi. Jadi di sini saya bisa menyampaikan dalam satu waktu, baik tayangan tulisan, pengertiannya, sekaligus peserta didik ini ya, kalau di kelas, saya ajak ke dunia nyata berupa lingkaran seperti ini loh, lingkaran ini loh, sudut ini seperti ini gambarnya. Jadi kontekstualnya dapat gitu. Begitu ya. Ini kelebihannya. Kalau saya misalnya tadi datang ke kampus dengan langsung belajar di kampus, saya harus membawa juga nih, membawa lingkaran yang mungkin saya ambil dari kertas-kertas begini, saya buat lingkaran-lingkarannya ya. Sama
sama saja saya juga harus menyiapkan. Dalam satu waktu itu saya menyiapkan beberapa alat untuk menjelaskan tentang lingkaran dan sudut. Sudut atau segitiga, ini segitiganya misalnya. Seperti ini. Kalau tadi dengan animasi. Ini lingkarannya, saya bentuk lingkaran yang seperti ini. Ya. Tapi saya gambarkan di situ dengan animasi. Jadi kalau saya tadi ke kampus secara luring, saya akan menjelaskan seperti ini. Nah, ini kaitannya dengan metode, teknik, dan juga media, ya. Jadi mahasiswa bisa langsung memahami, oh iya ya, berarti ketika tadi Bu Inung menyampaikan tentang pengertian sudut lingkaran, persegi panjang, dengan menggunakan animasi, ini sudah namanya metode atau teknik. Tapi bagaimana saya itu berpikir, oh nanti saya akan menggunakan Canva aja lah, atau saya nanti akan menggunakan langsung kertas di dalam virtual ini namanya saya sedang mendesain strateginya. Nah, ini sekarang saya sedang menggunakan metode. Metode di sini mendemonstrasikan bagaimana sih yang namanya lingkaran, bagaimana sih yang namanya sudut, bagaimana sih yang namanya segitiga. Ini sudah saya bicara tentang metode. Ya, oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa lebih menarik ya kalau ngajar seperti itu kan? Nah, sekarang saya lebih ke model pembelajaran. Kita bicara tentang model pembelajaran, ini juga saya mengambil masih dari tadi ya pendapatnya, satu pendapat ini. Tapi yang saya ambil, yang saya tayangkan ini, saya ambil dari Joyce ya, yang ditulis oleh Warsono dan Haryanto. Nah, model pembelajaran di sini itu bisa dimaknai sebagai gambaran, deskripsi lingkungan pembelajaran. Lingkungan itu luas apa tidak? Luas. Luas. Lingkungan itu sangat luas. Jadi model itu ibaratnya itu lingkungan pembelajaran atau rumah besar pembelajaran. Bisa anak-anaknya, ini saya gambarkan di sini. Anak ini sedang berada di lingkungan olahraga di sini, ya. Ini konteksnya olahraga nih. Ada bolanya. Bola ini sebagai medianya. Anak ini sebagai pelakunya. Lingkungan ini sebagai sebagai ruang untuk belajar. Kemudian aktivitasnya ini di sini. Jadi di sini ada medianya, ada alatnya bagaimana nanti bola ini akan dilempar, caranya seperti apa. Kemudian strategi yang akan saya gunakan ini menggunakan apa? Apakah saya akan menggunakan media lapangan? Apakah saya akan menggunakan media PowerPoint? Apakah saya akan menggunakan media langsung di kelas misalnya? Ini semuanya ada dalam lingkup yang namanya model pembelajaran. Ya, model pembelajaran. Jadi caranya seperti itu. Maka dari itu model ini memiliki ruang lingkup yang luas, lebih luas dibanding dengan metode, teknik, media, dan seterusnya. Halo? Halo? Oke ya, begitu bisa dipahami? Insya Allah bisa. Jadi model itu lingkupnya lebih luas. Ibarat lingkungan belajarnya, rumah besarnya, yang di dalamnya itu menyangkut siswanya itu sendiri, medianya itu sendiri, kemudian gurunya, ya, kemudian tekniknya bagaimana, dan seterusnya. Itu model. Bisa nggak dibayangkan antara model, metode, kemudian teknik, pendekatan, dan strategi? Bisa dibayangkan perbedaannya? Halo? Halo, hai. Ibu. Oke.
Oke, baik. Kalau begitu, kalau sudah bisa dipahami, saya akan memberikan apresiasi kepada Mbak Maila yang sudah presentasi dengan sangat bagus. Meskipun medianya tadi itu yang dipakai masih harus banyak diperbaiki ya Mbak Maila ya. Jadi Mbak Maila, saya kembalikan bantayangnya tadi ke Mbak Maila untuk diperbaiki sehingga menjadi sangat menarik. Karena kalau yang tadi itu belum mendapat nilai yang standar, masih di bawah standar. Jadi harus diperbaiki lagi Mbak Maila ya. Saya tidak sependapat tadi dengan pendapatnya Mas siapa tadi? Mas Salwa. Mas Salwa yang tidak usah gitu aja, enggak. Karena di sini mahasiswa harus betul-betul dieksplor kemampuannya. Kan tadi Mbak Maila persoalannya karena belum bisa. Nah, ini tadi sudah saya sedikit ini ya, tayangkan gambar dari apa namanya nih? Dari Canva. Mungkin karena saya tadi tidak ini jadi agak sedikit bingung. Yuk saya ulangi lagi ya. Mana? Tuh, dari tadi enggak kamu bocor lagi nanti. Udah diisi bensin belum? Belum. Ya sisa ini bensin. Itu mau ketambah. Sama siapa? Oke. Ya. Oke ya, ada iklan, sebentar iklannya. Nah, sekarang mau saya tunjukkan Mbak Maila biar besok tidak ada alasan belum bisa ya Mbak Maila ya. Oke, ini tadi Canva ya, kita menggunakan Canva. Di fitur Canva seperti ini, semuanya bisa melihat ya. Kemarin kan sudah ada yang biasa menggunakan, tapi ternyata ada yang belum. Jadi anggap saja ini apa ya namanya ya, kita dari nol lah, semuanya merasa dari nol biar yang belum bisa itu menjadi bisa. Jadi di sini seperti ini, kalau mau membuat pemaparan, ini ada create a design di sini ya, di sini. Nah, boleh bentuknya presentation dan seterusnya. Nah, atau kalau kita lihat fitur di sini, ininya seperti ini, ya. Sebentar di home. Nah, seperti ini nih. Jadi seperti ini tayangannya, ada pilihan nih, whiteboard, presentation. Nah, ini saya ambil misalnya presentationnya. Ini ada beberapa template yang bisa diambil oleh kita, mau pilih yang mana, misalnya saya mau pilih ini, ya. Ini milih salah satu. Di sini ada template-nya. Ini kalau di sebelah kiri kita lihat ada template di sini ya. Template ini seperti ini munculnya. Nah, saya ambil salah satu misalnya ini, nah munculnya begini. Saya ambil salah satu, misalnya di sini boleh ya, di sini. Nah, ini ada elemen namanya. Ini elemen, ini elemen, ini elemen, ini elemen, ini elemen namanya ya. Paham? Ini di sini elemen ini. Pilihannya di sini elemen. Kalau sebelah kiri, nih. Tapi kita kembali ke template lagi. Nah, di sini ada teks, di sini elemen yang bentuknya teks. Di sini ada bisa merubah di sini. Sebelah kiri kita lihat ini ya. Untuk merubah-rubah teks. Kalau mau kecil berarti ini add a little bit of body text. Ada yang lebih besar lagi add a subheading, artinya subjudulnya lebih kecil daripada judul. Nah, ini judul besar ini namanya ini heading ya, judul. Boleh dirubah misalnya Mbak Maila tadi mau merubah misalnya apa tadi tentang apa? Kuantum ya. Kuantum. Sorry. Kuantum. Kita rubah kuantum. Nah, quantum teaching misalnya. Nah, ini seperti ini. Udah tertulis di sini, ini elemennya bisa diganti dengan yang sesuai, misalnya kau mau pakai yang berkerudung ya, muslimah. Tinggal ketik saja muslimah, nanti ada di sini. Nih, muslimah di sini ada. Nah, gambarnya ganti yang berkerudung, sesuaikan karena mahasiswa UNUGA.
Nah, berkerudung. Ini elemen ini boleh diganti. Ambil yang lainnya. Misalnya karena di sini pembelajaran, di sini teaching and learning misalnya ya. Pembelajaran juga boleh lah bahasa Indonesia. Pembelajaran. Nah, di sini ada aktivitas pembelajaran. Oh, sedikit ya. Kalau teaching malah banyak. Ini misalnya di sini teaching. Active learning juga boleh. Nah, begini. Nah, seperti ini boleh seperti ini, gambarnya boleh taruh sini. Ini buku kalau mau dipakai tetap nggak apa-apa. Bisa ini anak-anak, ditaruh dikecilkan. Cara mengecilkannya tinggal tarik garis pojokan. Nah, taruh di sini apa di mana. Ini boleh digeser-geser tulisannya. Tambah lagi berarti teks lagi di sini. Nah, tinggal tulis di sini. Ya. Ketik. Nah, ini misalnya Maila, kasih tulisan Maila misalnya, oleh Maila gitu ya. Begitu. Nah, nanti kalau misalnya mau nambah lagi slide, ini kosong ya. Nambah lagi slide kosong, kita menggunakan template lagi. Template lagi terserah mau apa, ini buangin semuanya juga boleh, karena di sini mau ditulis tulisan-tulisan yang tadi itu pengertian-pengertian, teks lagi di sini. Nah, sini misalnya pengertian. Begini caranya. Mau tulis lagi di bawahnya boleh, mau lagi nambah di sini boleh. Begini, pengertian apa quantum teaching dan seterusnya. Begitu caranya ya Mbak Mela ya. Jadi boleh nanti, nah di sini ada fitur-fitur ini, ada animasi. Ini tulisan ini bisa jadi animasi, digerakkan. Tuh, jadi bergerak. Tinggal pilih di sini animasinya bentuk apa. Ini gambar ini juga boleh. Ini kalau ini animasi ya, bentuknya apa, animasi seperti apa, tinggal di sini. Nah, ini gerak-gerak. Seperti itu. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Jadi nanti menggunakan tayangan yang lebih menarik lagi ya. Apakah perkuliahan hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Halo? Apakah membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Oke, Menyenangkan, Bu. baik. Ya, saya berharap begitu. Jadi tidak boring ya. Jadi sudah saya tunjukkan juga bagaimana cara membuat tayangan yang bagus. Tapi kita harus mengapresiasi Mbak Maila yang sudah siap. Ini sudah luar biasa ya. Kadang-kadang ada mahasiswa yang alasannya ada aja. Mau bagus, mau enggak, yang penting pokoknya siap. Itu adalah bentuk dari tanggung jawab Mbak Maila. Sudah sangat bertanggung jawab. Boleh kita berikan aplaus ya. Saya senang sekali. Dan juga kepada teman-teman yang lain, semua di sini aktif memberikan apresiasi, tanggapan-tanggapan yang tentunya sangat berguna bagi perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa nanti absennya ya, saya belum buka si akad tadi. Bentar, biar langsung saya absen. Nah ini ya.